yang memadukan ini sumber Islam dengan kebutuhan menjawab persoalan kehidupan modern. Ini tafsir ini ya memadukan tradisional ya, kok bisa kesetiaannya teponya jauh banget. Nah, sumber ajaran Islam dengan kebutuhan menjawab persoalan kehidupan modern. Nah, karakter metodologinya adalah ini metode tahlili atau analitis yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Fuad Ustadz siapa kok Hasan? Ustadz Farid ya, Ustadz Farid Hasan. Kemudian ada pendekatan bayani, burhani, dan irfani yang nanti akan dibahas satu persatu ya. Memang ini khas banget Muhammadiyah kalau kita sudah mendengar bayani, burhani, irfani, ini perpaduan tiga. Jadi tidak hanya bayani saja, tidak hanya burhani, dan tidak hanya irfani. Kemudian berorientasi pada Islam berkemajuan. Kemudian nomor 4 itu ada kontekstual dan responsif. Kemudian tafsir jama'i, kolektif. Kalau perseorangan gitu ya, syahsyun gitu ya, perseorangan itu yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, ini sistemnya jama'i, kolektif. Jadi tidak produk satu tokoh aja, tetapi bertokoh-tokoh, berkiai-kiai, berustad-ustad yang akhirnya menjadi tafsir jama'i. Kemudian pendekatannya tetap maqasidus syariah ya, jadi ini tidak bisa hilang pendekatan maqasidus syariah ini. Nah, ini ya metode tahlili ini adalah ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan secara berurutan sesuai susunan mushaf dengan mengkaji yang pertama makna kosakata, lafadz atau mufrodat itu ya. Kemudian yang kedua asbabun nuzul. Jadi memang Al-Quran itu tidak bisa lepas dari yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat itu kenapa. Nah, makanya metode analitis itu memang tidak bisa lepas yang dari yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kemudian munasabah ya, munasabah itu hubungan antar ayat satu dengan ayat yang lain gitu. Jadi ada ilmu munasabatil Quran gitu kan, ada dalam ulumul Quran itu kan ada ini ya, hubungan antara ayat ini namanya ilmu munasabah gitu. Kemudian kandungan hukum, akidah, akhlak, dan aspek sosial. Karena memang Al-Quran itu kan dihadirkan untuk menghadirkan kemanusiaan kan. Al-Quran hadir kan bukan untuk Tuhan. Al-Quran hadir itu untuk manusia loh gitu. Terus kenapa orang-orang itu terkadang pakai pendekatan Qurani gitu ya, Al-Quran tauhid untuk membela Tuhan. Tuhan itu nggak perlu dibela, yang dibela itu adalah kemanusiaan gitu. Jadi Tuhan itu yang membela kita, bukan kita yang membela Tuhan. Nah, kemudian kepada Allah gitu ya, Tuhan kepada Allah itu sebenarnya kita bertauhid, kita beribadah. Itu bukan membela, tetapi memang sudah kewajiban kita sebagai abdun. Nah, itu sebagai ibadah, maka tugasnya kita beribadah. Makanya di situ ibadah itu lahirlah namanya ibadah sosial. Kepada Allah kita mengabdi, kepada manusia kita bersosial gitu. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas, ini kandungannya. Kemudian pendekatan bayani, burhani, dan irfani ini yang dimaksud adalah yang pertama itu bayani, memahami ayat melalui Al-Quran, hadis, bahasa Arab, dan pendapat ulama. Jadi memang ini berkaitan dengan tekstual banget, tekstual aja gitu. Makanya kalau orang hanya fokus pada tekstual, itu kan juga gitu-gitu aja kan gitu. Jadi tekstual banget gitu. Kemudian yang kedua itu burhani, menggunakan nalar, ilmu pengetahuan, dan fakta empiris gitu. Jadi ada fakta-fakta empiris, ada fakta-fakta lapangan gitu. Misal dulu zaman Rasulullah itu belum ada kayak mobil, ponsel. Kalau dalam sisi medis belum ada sesar misal. Nah, itu kan menggunakan nalar, ilmu pengetahuan, dan fakta empiris. Kalau orang-orang kaum tekstual biasanya nggak mau itu harus kayak plek-ketiplek nabi gitu ya. Jadi kalau kemana-mana itu pakai unta gitu ya. Kemudian mau hijrah dari tempat satu ke tempat lain itu nggak pakai HP, nggak pakai ponsel, mungkin pakai surat yang diterimanya itu lama. Itulah kaum tekstual itu kan seperti itu gitu. Kemudian irfani itu menggali dimensi spiritual dan hikmah yang terkandung dalam ayat. Jadi gampangannya adalah irfani itu berkaitan dengan hati nurani gitu. Jadi tekstual, kemudian hati nurani, dan juga
ini menggunakan ilmu pengetahuan. Nah, ini pendekatan salah satu pendekatan yang dipakai At-Tanwir itu ini. Memang teks ayat, kalamu sahabah, pendapat ulama yang berkaitan dengan teks tekstual itu tetap dikaji, tetapi juga kemudian ada Burhani juga menggunakan nalar, ilmu pengetahuan dan fakta empiris. Jadi gini teman-teman, kalau di dalam Al-Quran itu kan kata-kata afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, apakah kamu mengingat, apakah kamu berpikir, itu kan kerja-kerja otak kan gitu. Nah, kerja-kerja otak ini dipakai untuk kita dalam menggunakan tafsir ini gitu, mau mentafsirkan, mau berijtihad, mau melakukan sesuatu, itu kan menggunakan akal sehat kita ya. Nggak mungkin kita mau berpikir nggak menggunakan akal sehat. Nah, makanya nalar disinilah gitu. Ilmu pengetahuan ini juga mengejawantahkan kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa nalar dan ilmu pengetahuan. Kemudian irfani menggali dimensi menggunakan hati nurani. Kalau kita sudah menggunakan nalar kritis, kemudian sudah tekstual, tapi tidak sesuai dengan hati nurani, kita menghakimi orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita, kan salah juga gitu. Nah, di sini hati nurani dimainkan. Yang ketiga adalah orientasi pada Islam berkemajuan. Nah, Islam berkemajuan itu yang seperti apa sih gitu. Nah, penafsiran diarahkan untuk melahirkan yang pertama kemajuan peradaban, kemudian keadilan sosial, kemudian pemberdayaan umat, moderasi dan toleransi, kemudian kemaslahatan manusia. Jadi memang orientasinya adalah rahmatan lil alamin gitu ya. Berorientasi Islam berkemajuan itu rahmatan lil alamin. Kemudian berkaitan dengan aspek umat, aspek sosial, peradaban, moderasi dan toleransi. Tentu Islam berkemajuan ini tidak meninggalkan yang namanya al-aqidah, al-ibadah, al-akhlak dan al-muamalah duniawiyah. Kemudian yang keempat adalah kontekstual dan responsif gitu. Responsif di sini yang dimaksud adalah tafsir tidak hanya menjelaskan makna ayat pada masa turunnya asbabun nuzul tadi ya, tetapi juga menghubungkannya dengan persoalan kontemporer seperti pendidikan, kemudian kepemimpinan, lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi dan relasi sosial dan kemanusiaan. Jadi memang tidak hanya menjelaskan sebab-sebab kenapa ayat ini turun, kenapa konteks ayat ini seperti ini gitu ya pada masa Nabi, dihubungkan dengan masa sekarang, bagaimana pendidikan sekarang, kemudian bagaimana kepemimpinan, bagaimana kita dalam mengelola lingkungan hidup, karena alam juga tidak mau diperlakukan jahat sama manusia. Kalau alam diperlakukan jahat pasti akan membalas dengan kejahatan juga gitu kan, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atan misluha. Nah, di sini ternyata lingkungan itu juga seperti itu. Kemudian kesehatan, ekonomi. Selanjutnya ini yang dimaksud dengan ini tafsir jama'i. Yang dimaksud dengan tafsir jama'i di sini berbeda dengan tafsir yang dituliskan oleh satu orang. Yang tadi tuh teman-teman sudah sebutkan, ada yang ditulis oleh Buya Hamka Al-Azhar, kemudian Al-Misbah ada Sayyid Qutub, kemudian tafsir fi Dhilalil Quran Al-Misbah kok Sayyid Qutub, Al-Misbah itu Quraisy Shihab, kemudian tafsir fi Dhilalil Quran itu Sayyid Qutub dan lain sebagainya. Nah, ini tidak dituliskan satu orang, tetapi disusun oleh tim ulama dan akademisi Muhammadiyah melalui proses diskusi, kajian, dan penyuntingan bersama sehingga mencerminkan pandangan kelembagaan Muhammadiyah. Jadi ketika mendengar At-Tanwir, oh Muhammadiyah, bukan oh Haidar Nasir, oh Ustadz almarhum Hamim Ilyas, bukan seperti itu. Tapi kalau At-Tanwir itu Muhammadiyah gitu. At-Tanwir, oh itu milik persyarikatan, milik Muhammadiyah gitu. Nah, kemudian penafsirannya memperhatikan tujuan-tujuan syariat atau maqasid syariah, baik menjaga agama, hifdzuddin, hifdzun nafas gitu ya, menjaga jiwa, hifdzul aql, menjaga akal, kemudian hifdzun nafas, hifdzun nasab, menjaga keturunan, dan hifdzul mal, menjaga harta. Jadi pada intinya itu mewujudkan kemaslahatan umat. Nah, selanjutnya ini perspektif At-Tanwir ya. Nah, yang pertama adalah tauhid transformatif. Yang di sini yang dimaksudkan adalah iman harus
berpusat kepada Allah dan termanifestasi secara praktis dalam moral publik yang jujur, adil, amanah, dan berdisiplin tinggi. Kemudian 2 itu berkaitan dengan tajdid, purifikasi, dan dinamisasi. Artinya apa? Membersihkan ajaran agama dari tahayul dan khurafat, sekaligus membuka ruang inovasi berpikir bagi peradaban kontemporer. Mungkin yang dimaksud dari penyelewengan akidah saat ini tuh bisa dikarenakan menjadikan Allah itu sebagai tandingan ya. Kalau kita bicara tentang malpraktik terhadap tauhid itu kan menjadikan Allah itu sebagai tandingan. Nah ini teman-teman Gen Z ya, saya kira Mbak Beka ini, teman-teman Gen Z di sini itu ada nggak ya yang menjadikan HP itu satu tandingan gitu? Ini terlihat ketika kita main HP, scroll TikTok, masukin keranjang, posisi sudah azan. Ini sudah dalam salah satu taraf ini loh ya, penyelewengan akidah juga loh ya, menjadikan Allah itu satu tandingan. Atau yang di sini gamers ini untuk push rank gitu ya, karena saya juga meskipun ibu-ibu milenial, tapi saya juga selalu yang ngikuti update, karena anak saya Gen Z juga gitu, generasi Alpha gitu. Dan saat ini saya juga main Mobile Legend ya, sudah pada level Mythic Immortal gitu ya. Ya teman-teman mungkin nggak asing ya dengan istilah ini. Nah apakah dengan games itu kemudian menjadikan Allah tandingan gitu kan? Itu nggak keren banget gitu kan? Teman-teman silakan mau push rank hanya untuk ini aja, hanya untuk hiburan dan sama-sama iman kita naikkan level, Mobile Legend juga kita naikkan level, nggak apa-apa. Jangan hanya Mobile Legend-nya yang kita naikkan level gitu ya, dari elite, kemudian dari epic sampai epic, kemudian sampai apalah mythic itu ada beberapa ya, yang pada level tertinggi lah. Coba yang di push rank itu juga imannya gitu ya. Jadi yang di push itu juga imannya, tidak hanya push rank di Mobile Legends-nya ya. Nah makanya ketika kita mau mungkin login gitu ya, login itu mempertimbangkan waktu juga. Oh ini sudah mau waktunya zuhur gitu, jadi jangan sampai kita login pas itu. Makanya saya kabarkan, saya diskusikan ke anak saya juga gitu, cobalah diatur waktunya, kapan push rank gitu ya, dan kapan memang push iman kita gitu. Masa iya yang Mobile Legends aja di push rank terus tapi iman kita nggak di push gitu ya, nggak di up gitu ya, jadi jomplang deh gitu, hati kita gersang gitu ya. Cuman pada akhirnya kita cuman mau terlihat tampil biar keren di publik gitu ya, biar gak dibully gitu ya, biar tidak dibully, kemudian levelnya kita naikkan, maka akhirnya kita sering top up gitu kan, wah biar performanya keren gitu. Jujur ya, memang kalau saya sudah kebal bullying ya, saya habis kayak ngajar tafsir kayak gini misal, atau habis ngisi kuliah-kuliah kemanusiaan, kuliah-kuliah tamu kayak itu ya, tentang kemanusiaan, tentang kebencanaan. Kadang saya kalau bikin slide itu sambil push rank juga, kadang dibully juga. Ini tolol gitu ya. Padahal saya tuh di forum itu sangat-sangat dianggap sebagai bukan punya ya, maksudnya sebagai guru lah, sebagai fasilitator, sebagai narasumber. Masa iya ketika saya buka game itu langsung ini tolol kesana pokoknya kayak gitulah ya, bisa membayangin sendiri ya. Nah kalau orang yang nggak kuat iman, terkadang kan uang malah digunakan untuk top up, bukan untuk sodako. Jadi iman kita nggak di-push dong, yang di-push cuma hanya push rank-nya aja, biar terlihat keren, biar untuk mendapatkan satu diamond, diamond itu dengan top up kita nggak berusaha. Nah itu ya, jadi ketika kita akan mendapatkan diamond ya berusaha dong, ya kita main dong, jangan top up. Penting uang itu kita gunakan untuk, ini kok pada ketawa ya, Masya Allah ini mesti pada kesindir ini. Nggak apa-apa, kita sama-sama main kok, kalian sampai apa gitu kan, epic kan gitu. Nah kalau mau push silahkan, imannya juga di push. Kalau mau top up silahkan, sodakoh juga harus lebih banyak lagi gitu. Itu yang Mbak BK ini mungkin generasi Gen Z juga, tetapi mungkin tidak main Mobile Legends ya Mbak BK ya. Nah silahkan nanti diawasi ini mahasiswanya
harus anak tafsir Quran, masa iya sih yang di-push cuma ranknya aja di Mobile Legend, yang di apa namanya up cuman buat top up aja Mobile Legendnya, tapi imannya nggak di top up kan, eman-eman gitu. Ingat ya, jadi top up iman, jangan hanya top up untuk menaikkan diamond, untuk menaikkan level, kita top up juga iman kita, jangan hanya push rank aja, nge-push iman kita, jangan hanya push rank Mobile Legend gitu. Mungkin ada juga yang main FF gitu ya, sampai dikatakan bocil FF gitu karena main terus gitu. Nah silakan ya teman-teman, kita apa namanya di sini kita belajar bersama gitu ya. Ada kalanya kita hiburan, ada kalanya kita main, ada kalanya kita belajar, ada kalanya kita nge-push up iman kita, ada kalanya kita push rank juga untuk hiburan gitu. Baik, kita lanjut ya. Nah ini ya, kita sampai agama dari tahayul tadi, kemudian dari ini. Nah jangan sampai Tuhan itu kita jadikan HP atau barang-barang kita itu menjadikan Tuhan itu arbaban, tandingan gitu. Ya memang ini tipis ya, HP memang kadang sering kok ini yang sering ngeranjangin sesuatu, cekot-cekot itu. Masa ya kita rela apa namanya memandangi all-shop kita, tetapi kita sampai lupa bahwa itu sudah masuk waktu sholat atau ngaji gitu. Baik, kita lanjut. Kemudian etos kemaslahatan sosial. Nah ini ya, keberagamaan menuntut kesalehan kolektif. Ibadah personal yang benar secara mutlak wajib melahirkan aksi kepedulian sosial yang nyata. Nah ini teman-teman, Gen Z sekarang itu kan sudah ini ya, saya paham banget, Gen Z itu tantangannya lebih berat daripada masa saya gitu. Saya itu nggak kenal masa main HP itu. Saya main internet aja dari Sukoharjo harus naik bus dulu waktu itu ke namanya Buminet gitu ya. Buminet itu yang ada di apa itu deket Klewer itu, dulu ada warnet namanya Buminet. Itu aja langka banget, antri untuk main dengan harga mahal itu antri gitu kan. Itu masa saya itu. Jadi ke internet pun untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan hanya untuk boro-boro main game. Wong kita bayarnya aja per detik kayak Argo itu ya gitu. Nah itu apa namanya, itu pada masa saya gitu. Sekarang tantangan Gen Z itu luar biasa, dari game-game yang keren gitu ya, kemudian tampilan-tampilan visual yang keren banget itu ya di TikTok, di Reels, di apa Instagram itu ya, terus membuat kita itu jadi mendistrak banyak hal gitu ya HP itu. Mohon maaf saya sambil minum ya. Nah oke, kita lanjut. Nah jadi seperti itu teman-teman, iman kita push, kita butuh hiburan, tetapi juga kita harus turun ke ranah-ranah sosial. Kita bisa mentafsirkan kita seorang akademisi yang keren gitu ya, kayak Mbak BK ini keren gitu ya, tetapi Mbak Nyai BK ini nggak pernah selesai dalam apa namanya, dalam mungkin berkarya di tulisan-tulisan, kemudian juga aksi-aksi sosial yang tergabung dalam organisasinya Mbak BK, mungkin di Fatayat atau Nahdlatul Ulama ya, kemudian di satu ini ya Kongres Ulama Perempuan Indonesia, saya juga satu komunitas gitu ya. Nah ini slide-nya saya selesaikan dulu, mungkin hampir terakhir ya teman-teman, silahkan kalau mau bertanya bisa open mic atau bisa di chat box. Nah kemudian rasionalitas dan literasi sains, terbuka penuh kepada perkembangan ilmu pengetahuan demi memberantas stagnasi pemikiran dan kebodohan umat. Ada kan ya satu organisasi, satu lembaga, dan saya tidak perlu sebut, dia stagnan aja di situ karena memang tidak berkemajuan gitu. Beda dengan di Nahdlatul Ulama mungkin, atau Muhammadiyah, atau mungkin beberapa lembaga organisasi yang sudah apa namanya, sudah ini terafiliasi dengan pemerintah gitu ya, kayak MTA, mungkin LDII gitu kan, sudah mulai terbuka ya, dan sudah mulai apa namanya dilegalkan oleh pemerintah gitu. Jadi ketika kita berorganisasi ya ikut yang legal-legal aja. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada MTA, ada LDII. Ngapain kita mencari organisasi yang ilegal gitu? Dakwah aja, dakwah itu kan yang menggembirakan ya. Ngapain dakwah kita pusing-pusing? Ngapain dakwah kita susah-susah? Kalau ada yang
apa ya, tidak bahagia dalam cara dakwah kita, berarti ada yang salah itu dengan cara dakwah kita, entah melalui Persyarikatan Muhammadiyah, entah melalui Nahdlatul Ulama yang saat ini mungkin tergabung di mahasiswa itu apa ya, IMM, PMII gitu ya. Nah itu berarti ada yang salah dalam cara kita berorganisasi, cara kita berdakwah, cara kita bersosial, cara kita berdiskusi dengan masyarakat, cara kita bermuamalah, dan cara-cara yang lain gitu ya. Nah ini ya, jadi jangan sampai pikiran kita itu stagnan gitu. Wong perkembangan apa ya, perkembangan teknologi aja udah sangat sebegitunya ya, bahkan kita hanya mager aja seharian itu bisa menghasilkan cuan gitu kan, dengan cara mungkin apalah, kalau anak-anak sekarang itu menjadi konten kreator atau menjadi admin apa gitu, dan dengan mager juga kita tiba-tiba makanan datang gitu kan, dengan harga yang murah juga kita bisa check out menu-menu kita melalui promo TikTok kan gitu. Kalau di Salatiga mungkin promo apa gitu kan, muncul semua itu gitu. Nah di sini ada enaknya tapi juga ada tantangannya gitu ya. Kalau dulu kan saya beli itu harus keluar gitu. Nah itu teman-teman, jadi silahkan saya kira slide-nya saya cukupkan dulu. Di sini ada satu kesimpulan dari, bukan kesimpulan akhir ya, tapi kesimpulan dari slide-slide tadi, karena kita masih diskusi bahwa metodologi tafsir At-Tanwir dapat diringkas sebagai tafsir tahlili yang disusun secara kolektif berlandaskan pendekatan bayani, burhani, dan irfani, serta berorientasi pada nilai-nilai Islam berkemajuan untuk menjawab tantangan zaman secara kontekstual dan mencerahkan. Monggo Pak Nyai BK bisa dipandu untuk diskusi, bisa melalui chatbox, atau saya lebih suka mendengarkan teman-teman, nggak harus bertanya loh ya. Oh Iza, ini ada Mbak Iza Nuryani, monggo Mbak BK bisa dipandu. Iya, siap. Teman-teman, terima kasih sudah ada yang angkat tangan ya. Tapi sebelum itu saya mau minta izin untuk foto bersama dulu, mumpung ini Pak Kaprodi, Pak Farid masih join dan beliau masih ada acara. Jadi kita foto bersama dulu, teman-teman bisa on cam sebentar untuk saya screenshot. Habis itu bisa kita lanjutkan diskusi bersama. Itu ya. Oke. Pak Farid, apakah memungkinkan untuk on cam? Bentar saya. Sambil menunggu ya. Baik, 1, 2, 3. Ini ada 3 slide, jadi sebentar ya. Saya ulang ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kembali 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah on cam ya. Terima kasih Pak Farid, monggo bisa dilanjut kegiatannya. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Nini yang terkait dengan tafsir At-Tanwir ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa tafsir At-Tanwir itu berbeda dengan tafsir sebelumnya. Meskipun dari Muhammadiyah itu, tokoh-tokoh Muhammadiyah itu sudah menuliskan tafsir, misalkan tafsir Al-Azhar, Buya Hamka itu juga dari Muhammadiyah. Tafsir An-Nur Hasbi As-Siddiqi itu juga dari Muhammadiyah. Ada tafsir Sinar begitu ya. Saya tadi melihat di sumber itu tafsir Sinar Kiai
karya Abdul Malik Ahmad itu juga dari Muhammadiyah. Namun kalau tafsir At-Tanwir ini adalah tafsir kolektif, tafsir bersama, jami perserikatan gitu ya, perserikatan Muhammadiyah. Tadi sudah dijelaskan bagaimana bahwa tafsir At-Tanwir ini menggunakan metode tahlili, kemudian bayani, burhani, irfani. Nah ini kalau teman-teman dengar itu ya, saya juga mengingat bahwa pengetahuan Muhammadiyah itu ada bayani, burhani, irfani, dan transformatif. Nah itu adalah kata-kata yang seringkali digunakan oleh teman-teman Muhammadiyah. Kemudian Islam berkemajuan. Nah di tafsir At-Tanwir ini orientasinya Islam berkemajuan, kemudian tafsirnya jama'i tadi ya, dan menggunakan pendekatannya maqasidus syariah. Kemudian ada yang menyusunnya adalah dari lembaga tajdid dan tarjih Muhammadiyah gitu ya. Jadi banyak ulama-ulama Muhammadiyah yang kemudian berinisiasi untuk menulis tafsir At-Tanwir tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi saya ingin mempersilahkan kepada Mbak Iza Nuryani untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Bisa open mic ya, monggo silahkan Mbak Iza Nuryani. Kalau berkenan on cam, boleh banget on cam ya. Nggak usah ya Bu ya. Oke, boleh, silakan. Terima kasih Bu Rofika untuk waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Nining yang telah memaparkan materi tadi nggih. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Iza Nuryani, Prodi IAT semester 4. Tadi kan udah dijelasin nggih Bu, bahwasanya tafsir At-Tanwir itu bukan sekedar karya perorangan, melainkan tafsir resmi organisasi Muhammadiyah seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan mengenai perspektif perempuan, bagaimana Ibu sebagai ketua kader Aisyah, bagaimana Ibu melihat kontribusi atau keberpihakan tafsir At-Tanwir ini terhadap isu-isu keperempuanan ataupun keluarga? Kira-kira apakah ada contoh dari penafsiran ayat pada tafsir At-Tanwir ini yang menjadi landasan atau mungkin spirit bagi kader Aisyah dalam bergerak mengadvokasikan perempuan di era modern sekarang? Itu Bu. Oke, baik, terima kasih Mbak Iza Nuryani atas pertanyaannya. Jadi bagaimana ini ya tafsir At-Tanwir ini memberikan tanggapan kepada untuk isu-isu perempuan. Ini mau ditampung dulu atau mau dijawab dulu Bu Ninin? Mending dijawab dulu aja. Oh iya, nggak apa-apa. Ketika nanti sekalian yang di chatbox juga boleh sambil yang mau menyiapkan pertanyaan gitu. Baik, Ananda Nuryani ya. Ya, Iza, Ya, Ananda Iza. Baik, ini jadi sebenarnya kalau di sini mungkin kader Muhammadiyah mungkin sudah memahami, tapi perlu kami jelaskan juga bahwa di dalam MTT Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ini tidak hanya ada ulama laki-laki saja teman-teman. Jadi di situ tergabung nyai perempuan gitu, seperti Ibu Dr. Maisaroh, Ibu Dr. Lailati Syarifah gitu ya, yang mungkin juga dosen UIN ya, tapi UIN Jogja gitu. Nah, sebenarnya yang tergabung dalam MTT Majelis Tarjih dan Tajdid ini tidak hanya laki-laki saja, tetapi juga perempuan. Artinya apa? Artinya di sini adalah aspek gender itu sudah selesai dalam kesetaraan. Kemudian yang membahas berkaitan dengan isi ayatnya, kemudian berkaitan dengan tafsir-tafsirnya, itu sudah ulama-ulama memang yang sudah selesai dengan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Karena apa? Aspek Islam berkemajuan ini sudah mencakup tentang kesetaraan gitu. Yang dari awal itu kan kalau Islam berkemajuan itu kan karakternya ada al-mabniyu ala tauhid gitu ya. Yang bertauhid sebagai abdun itu kan laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, di situ sudah saya kira untuk pemikiran Bunyai, Pak Yai, Ustadz-Ustadzah di situ itu sudah mencakup bahkan menerjemahkan satu tema aja sudah perspektifnya sudah mubadalah gitu ya, kesetaraan gitu. Ada al-mabniyu ala tauhid,
ar-ruju' ila Quran wa sunnah. Al-Quran dan sunnah ini adalah turun untuk laki-laki dan perempuan, tidak hanya laki-laki saja, tidak hanya perempuan saja. Kemudian tanmiyatul wasatiyah, mengembangkan wasatiyah. Kemudian ihya'ul ijtihad wa tajdid, mengembangkan ijtihad dan tajdid. Lalu tahqiqur rahmatan lil alamin, ada yang berorientasi terakhir itu adalah tentang rahmatan lil alamin. Jadi rahmah itu tidak hanya laki-laki saja, kepada laki-laki saja, tapi laki-laki, perempuan, dan alam semesta. Jadi tidak hanya perspektifnya gender aja, bahkan sudah sampai ekofeminisme gitu ya. Jadi setara itu tidak hanya laki-laki dan perempuan saja, bahkan setara terhadap lingkungan juga gitu ya. Jadi lingkungan itu tidak mau dijadikan kelas 2, tetapi kita setara, laki-laki, perempuan, dan lingkungan ini kita setara. Tidak mau disakiti, tidak mau dijahati, tidak mau didiskriminasi, tidak mau dijadikan kelas lain gitu. Nah, di sini kita setara gitu. Jadi sebenarnya di dalam tarjih dan tajdid, bahkan produk-produknya aja kan ada Bulmar'ah fil Islam, bisa diakses secara umum itu. Nanti cek saja di ada Bulmar'ah fil Islam. Ada tentang fikih anak gitu ya. Kemudian ada fikih air. Kemudian fikih-fikih yang lain yang situ produknya tarjih juga, yang At-Tanwir ini juga akan menjadi produk tarjih dan tajdid. Nah, dari produk-produk tarjih itu bisa dilihat bahwa sudah sangat perspektif perempuan. Dan kenapa di Muhammadiyah itu jarang bicara tentang spesifik perempuan gitu ya, karena memang di Muhammadiyah itu sudah merasa gitu ya, berusaha, bukan merasa aja ya, berusaha bahwa setaraan itu sudah selesai di kalangan kita. Kalau ada yang belum selesai, bahkan masih mendiskriminasikan ustazah-ustazah yang menjadi seorang da'iyah, itu bukan Muhammadiyahnya, tapi itu orangnya. Mungkin mursal gitu ya, Muhammadiyah rasa salafi gitu kan, atau mumu yang lain, Muhammadiyah rasa apa yang terindikasi di situ. Muhammadiyah garis bisa dikatakan garis marah gitu ya, garis nesu gitu ya, garis garis keras gitulah. Padahal Muhammadiyah itu sangat menggembirakan dakwahnya rahmatan lil alamin, tidak mendiskriminasikan satu jenis kelamin melalui perspektif Islam berkemajuannya. Nah, seperti itu Ananda Iza, kira-kira seperti itu. Insya Allah sudah perspektif gendernya kuat. Selain ada ulama-ulama perempuan, karena gini ya, saya itu berpikir bahwa nggak semua perempuan juga perspektif gender loh ya, gitu ya. Nggak semua laki-laki juga mendiskriminasikan perempuan gitu ya, bias gender gitu. Nah, yang disebut perspektif di sini adalah perspektif perempuannya kuat itu ya nggak laki-laki nggak perempuan yang tergabung dalam, kalau dalam bahasa kita ya bega di Kupi itu kan ulama perempuan gitu ya. Jadi ulama perempuan itu bisa laki-laki bisa perempuan, yang perspektifnya itu perempuan gitu. Perspektifnya itu kesetaraan, perspektifnya itu mubadalah. Dan di para penyusunnya di Muhammadiyah itu seperti itu, sudah perspektifnya udah mubadalah gitu. Itu ya Iza, nanti bisa di feedback kalau ada pertanyaan lagi. Saya izin menyelesaikan yang ada di chatbox ini ya. Izin bertanya. Ya, sami-sami. Izin bertanya, kalau semisal saya memilih At-Tanwir untuk saya teliti dalam skripsi, lalu menggunakan metodologi maudhu'i, tokoh dan surah. Sedangkan kalau maudhu'i, tokoh tentu harus ada biografi penulis. Lalu saya harus mencari biografi beberapa tokoh saja, atau harus semua tokoh biografi yang saya cari, atau tidak perlu menggunakan maudhu'i. Kalau saya sarankan tetap maudhu'i lah, tetap ada tokoh-tokohnya kok. Masa langsung persyarikatan Muhammadiyah, oke, nanti akan muncul bahwa At-Tanwir ini milik Muhammadiyah. Tapi boleh kok bisa di tokoh-tokohnya yang masuk dalam dalam kayak struktural yang bisa koordinatornya, kan tetap kita wawancara kan, melibatkan tokoh juga gitu. Nah, silakan nanti bisa saya beri kontak ke Mbak Beka ya,
Nanti bisa saya berikan nomor reviewernya gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian mohon izin yang saya ingin bertanya, namun karena sedang ikut musyawarah di organisasi daerah, bagaimana metode epistemologis atau langkah konkret dalam tafsir at-tanwir untuk mentransformasikan ibadah ritual yang sifatnya individual menjadi aksi sosial yang kolektif? Seringkali di masyarakat kesalehan ritual kuat, namun kepekaan sosialnya rendah. Bagaimana perspektif ini menjawab celah tersebut? Baik, saya langsung jawab saja ya. Nah, yang ini adalah sebenarnya produk tafsir at-tanwir ini tidak jauh dari gerakan Muhammadiyah di awal berkaitan dengan teologi al-ma'un, teman-teman. Kalau belum pernah mendengar teologi al-ma'un ya, itu bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan membaca Quran surat al-ma'un, dibaca, ditadaburi, diterjemahkan, lalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika beliau membaca Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau orang yang mendustakan agama, kan gitu. Yang mendustakan agama itu seperti apa sih gitu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dia adalah orang yang menghardi anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makanan kepada orang-orang miskin. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan muter kampung kauman. Waktu itu kan Muhammadiyah di kampung kauman Yogyakarta ya, dan jejaknya masih sangat ada gitu kalau teman-teman mau ke sana. Nah, kemudian ke sana beliau memberi makanan kepada orang-orang fakir, memberi makanan kepada orang-orang yatim gitu kan. Makanya waktu itu dalam satu lingkup wadah gitu ya. Nah, sampai saat ini ada panti asuhan yatim miliknya Muhammadiyah dan Aisyah. Kalau kita hitung-hitung ada berapa gitu kan. Nah, ini adalah wujud dari teologi al-ma'un yang sebagai spirit at-tanwir gitu kan. Nah, kemudian apakah Muhammadiyah juga hanya peduli tentang sosial? Enggak juga kan. Waktu itu ada sekolah namanya Sekolah Maghrib gitu ya. Kalau Muhammadiyah itu lahir di 1912, sebenarnya sekolahnya Muhammadiyah itu sudah mulai ada 1911 gitu. Tapi ya Kiai Haji Ahmad Dahlan sama murid-muridnya aja. Ada A.R. Fahrudin, ada Suja, ada ketua-ketua pada masanya setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan lah. Nah, di situ makanya kan ada pendidikan. Saat ini pendidikan Muhammadiyah itu ada berapa? Dari TK, SD, MI, MTS, pesantren, perguruan tinggi, bahkan sudah menginternasional loh. Ada Universitas Muhammadiyah Malaysia, itu ya. Kemudian ada school college yang ada di Australia itu kan milik Muhammadiyah gitu. Sudah menginternasional dari apa? Dari teologi al-ma'un ini, gitu. Dari spirit ini gitu yang kemudian ditulis dalam kitab Antarwir juga. Kemudian setelah pendidikan, apakah Muhammadiyah hanya berhenti di situ? Tentu tidak. Dakwahnya juga sampai berpikir juga tentang kesehatan. Waktu tahun 1919, Yogyakarta itu kena dampak Gunung Kelut meletus dan semuanya itu pada kena kesehatannya itu terganggu, teman-teman. Kesehatannya itu terganggu gitu. Nah, kemudian ada anak muda namanya Suja, dan itu menerjemahkan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka muncullah dulu namanya PKU, Penolong Kesengsaraan Umum gitu ya, yang saat ini PKU Muhammadiyah. Jadi rumah sakit Muhammadiyah, ada berapa rumah sakit milik Muhammadiyah di seluruh Indonesia, dan dikelola saya kira sangat profesional gitu. Nah, itu dari spirit al-ma'un gitu. Mohon maaf. Yang kemudian teologi al-ma'un ini dijadikan acuan dalam menuliskan kitab tafsir at-tanwir ini. Nah, seperti itu ya. Jadi memang Kiai Haji Ahmad itu dari teologi al-ma'un itu kan ada sekolah-sekolah, bahkan sekolahnya kan belum dibawa Kemendikdasmen ya. Karena kan Muhammadiyah dan NU itu kan seniornya Indonesia ya. Jadi Indonesia itu kan juniornya Muhammadiyah NU ini gitu. Nah, makanya sebenarnya bicara tentang pendidikan, bicara tentang langkah konkret kesalehan ritual yang menjadi yang menjadi kesolehan sosial gitu ya, dari soleh ritual menjadi soleh sosial, itu sebenarnya Muhammadiyah itu di awal pendiriannya itu sudah ini. Apalagi kita berjalan jauh dan muncul satu kitab tafsir, pasti tidak jauh dari spirit Muhammadiyah yang di awal ini yang dinamakan teologi al-ma'un itu gitu. Itu ya.
Ahmad Novel Al-Ja'far. Semoga jawabannya bisa membuat lebih tahu gitu, tapi perlu didiskusikan juga gitu. Kemudian Muhammad Ashrafi Fawais izin bertanya, menurut pemateri melalui perspektif At-Tanwir, bagaimana tanggapan terhadap program MBG jika dilihat dari paradigma Maqasidus Syariah? Saya kira teman-teman di sini menggunakan pisau analisa yang mana lagi ya kalau kita mau bicara tentang MBG ini gitu ya. Tentu analisanya At-Tanwir gitu ya, dengan melihat MBG yang saat ini gitu, dan kita melihat juga bagaimana MBG-nya Muhammadiyah itu sebenarnya di beberapa lembaga pendidikan yang mayoritas ya mungkin 90% itu sebelum ada program MBG itu sudah punya MBG mandiri gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum ada program ini tuh sudah Muhammadiyah itu sudah punya dapur umum gitu kan. Kalau di Muhammadiyah itu ada ini ya, airnya Muhammadiyah itu kan ada airmu, sotonya Muhammadiyah yang di bawah lazismu ketika kita membeli juga berinfak ada namanya sotomu, tehnya Muhammadiyah ada tehmu, biskuit cahaya ada cahayamu gitu kan. Kemudian ada relawannya Muhammadiyah itu relawanmu, lembaga amil zakatnya Muhammadiyah itu kan lazismu gitu ya. Nah, Muhammadiyah itu juga punya dapurnya Muhammadiyah namanya apa? Dapurmu gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum ada MBG itu sudah punya dapurmu loh. Dan dapurmu ini hadir gitu ya teman-teman. Dapur ini hadir di setiap ketika ada bencana gitu ya teman-teman. Emang benar namanya dapur umum itu namanya dapurmu punya Muhammadiyah itu gitu. Nah, tentu yang saya katakan Muhammadiyah yang Muhammadiyah dapurnya memberikan maslahat itu lebih ke dapurmu sih gitu kan. Tetapi bagaimanapun juga teman-teman, Muhammadiyah itu melihat negara dan melihat Pancasila itu memang tidak dimuntahkan mentah-mentah, tidak ditelan mentah-mentah juga. Jadi seperti ngemut permen aja, jadi dinikmati aja beriringan dengan pemerintah yang dalam tanda kutip mungkin saat ini dolim gitu ya, dolar menguat gitu, rupiah glosor gitu, yang ngesot gitu kan. Nah kemudian kemudian bagaimana program MBG itu ada dan Muhammadiyah mengelola itu dalam rangka kita hablum ada hubungan sama pemerintah aja, bukan memanfaatkan. Sebenarnya sangat repot banget, makanya UMY itu kan sangat menolak dikasihkan urusannya, ngurusi mahasiswa dan ngurusi administrasi aja udah ruwet, suruh ngurus MBG gitu. Nah ada beberapa mungkin yang sekolah yang memang mengelola MBG ini gitu ya itu dimanfaatkan aja sebagai program yang bagaimana lah, meskipun untung atau rugi, tetapi saya kira Muhammadiyah itu tetap berorientasi, tetap konsistensi. Saya kira teman-teman sejauh ini teman-teman bisa menemukan adakah MBG milik Muhammadiyah yang di situ pernah meracuni gitu ya. Keracunan itu sekolah Muhammadiyah. Adanya adalah sekolah Muhammadiyah ikut MBG lain, kemudian santri-santri kita Muhammadiyah keracunan. Nah, ini benar-benar dikasih ya soalnya gitu. Bukan dapurnya di Muhammadiyah atau dapurmu gitu ya. Ya yang saya katakan yang perspektif At-Tanwir ini dapurmu sih, bukan dapur MBG ya. Dapur MBG itu perlu dikaji ulang. Mau perspektif mana dulu gitu ya menurut At-Tanwir gitu. Kalau memang segi kita dalam mau kolaborasi dengan pemerintah ya kita manfaatkan program aja gitu ya, program ini sebagai saya melihat di Muhammadiyah itu entah nanti diganti nggak dapurnya ini gitu ya. Banyak investor orang-orang kaya Muhammadiyah itu lantas memberikan uangnya untuk membuat dapur gitu hanya karena memang ya mau berkolaborasi aja sama pemerintah. Di beberapa dapur ada yang di pesantren itu mungkin malah dibangun habis 2M gitu. Entah nanti diganti apa tidaknya kayak bodo amat gitu ya, tetapi tetap berharapnya tetap diganti, dan ketika nggak diganti pun nggak akan pernah menuntut gitu ya, karena memang sudah siap dibelanjani pemerintah gitu. Karena berkolaborasi dengan pemerintah ya siap dibelanjani gitu ya. Jadi tidak hanya DE yang belanjani ya, tetapi ternyata pemerintah juga sering belanjani kita gitu. Nah ini baik Ibu, terima kasih, menarik itu ditelusuri terkait teologi Al-Maun. Oh ya boleh, sebenarnya sudah banyak tulisan ya, tinggal ngomong apa aja gitu Mbak Beka. Saya sudah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chatbox. Baik,
terima kasih Bu Ninin, Masya Allah, diingat ya, jangan berjanji-janji. Dengan Al-Ma'un, teman-teman, saya menambahkan informasi, teologi Al-Ma'un itu sudah ditulis oleh Prof. Zaki, ya, rektor kita. Jadi nanti bisa dicari bukunya Pak Rektor yang judulnya Teologi Al-Ma'un. Di situ juga membahas tentang bagaimana Muhammadiyah menafsirkan, dia memahami tafsir Al-Ma'un, Quran surah Al-Ma'un. Ini ada yang raise hand, boleh ya Bu Ninin ya? Boleh. Silakan, kita masih ada waktu sharing. Iya, betul. Monggo Mbak Faiza langsung saja, boleh? Monggo. Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Nini Karimanya. Siap. Sebelumnya izin bertanya, setelah saya membaca terjemahan Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dalam tafsir At-Tanwir, di situ disebutkan bahwa umatan wasaton itu sebagai umat pilihan. Nah, bagaimana Ibu memaknai konsep umatan wasaton dalam Quran Al-Baqarah ayat 143 tersebut? Juga bagaimana implementasi nilai-nilai umatan wasaton di era digital? Dan ini kenapa tafsir At-Tanwir itu sulit diakses, Ibu? Terima kasih. Ya, baik. Dari siapa tadi? Ananda siapa? Pak Tika? Faiza. Iya, Pak Iza. Ya, Mbak Faiza, ya, berkaitan dengan umatan wasaton ini sebenarnya sederhananya gini. Jadi tidak ekstrim ke kanan gitu ya, yang bisa ke kanan tuh yang bisa dikatakan garisnya keras banget gitu ya, suka menghakimi. Kalau bukan sulit diakses, Mbak, beli bukunya ada kok. Oh ya, oke. Udah terjawab ya kalau terkait dengan akses. Nah, terkaitan dengan umatan wasaton ini sebenarnya Muhammadiyah itu memang berada di tengah-tengah gitu, kayak tadi di semangat Islam berkemajuan yang ketiga itu adalah tanmiyatul wasatiyah. Jadi mengembangkan memang wasatiyah yang di sini adalah wasaton itu adalah umat yang pilihan tadi gitu. Umat pilihan itu yang seperti apa gitu ya, seperti kader paripurna itu yang seperti apa gitu. Nah, pada intinya di Muhammadiyah itu tidak ekstrim kanan, tidak juga ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu bisa dikatakan sederhananya gini aja ya. Jadi sebenarnya kalau kita menerjemahkan itu bisa satu SKS ya. Nah, tidak ekstrim kanan itu tidak tergabung dalam jamaah-jamaah yang komunitas-komunitas yang bisa dikatakan garis keras, ilegal gitu ya. Kalau mungkin teman-teman bisa temukan ya banyak di Solo atau Salatiga itu garis-garis yang suka menghakimi, kemudian ketika ceramah itu marah-marah terus gitu ya. BK ini gimana ini punya tapi jilbabnya menyala gitu misal, atau apa ya, perempuan itu jangan pakai bros itu menggoda misal. Pokoknya selalu mengatur-ngatur sesuatu yang itu masih multitafsir kan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita tahu ya, Allah itu sederhana kok, manusianya aja yang ribet, yang suka menghakimi kan gitu. Nah, wasatiyah itu memang tidak ekstrim ke kanan tapi juga tidak ekstrim ke kiri. Ekstrim ke kiri itu ya dalam tanda kutip kayak liberal gitu ya. Liberalnya ya sampai tahap kayak liberal itu kalau kita ini kan terbuka biasa nggak masalah ya, tapi liberal yang dimaksud di sini adalah sampai memisahkan antara liberal ini kita berorientasi pada akal gitulah, akal murni gitu. Kemudian tidak mengindahkan teks-teks Al-Quran mungkin gitu. Jadi kalau yang tadi tekstual banget, yang satunya emang sangat rasional misal dikatakan seperti itu. Nah, kalau di Muhammadiyah itu wasaton yang pilihan itu ya tadi. Jadi metode kita untuk jadikan pisau analisa dan untuk implementasi dalam menerjemahkan dan berperilaku dalam sehari-hari itu menggunakan metode bayani, burhani, dan irfani. Ini yang disebut wasaton. Ketika kita bicara tentang tekstual, kita bicara juga tentang ilmu pengetahuan dan juga dengan hati nurani gitu. Kalau mungkin ada ya yang kita secara sangat tekstual tapi tidak berhati nurani, ya kayak tadi si paling tauhid lah gitu ya, si paling tauhid sukanya ya ibadah ritualnya kenceng tapi ibadah sosialnya nggak ada gitu. Nah, ini bukan yang dikatakan manusia pilihan atau manusia paripurna di Muhammadiyah. Yang di Muhammadiyah itu ya tadi
Bayani, Irfani, dan Burhani. Ketika kita semua, sebenarnya nggak harus Muhammadiyah ya, kita semua menggunakan pisau analisa ini, Bayani, Burhani, dan Irfani, saya kira kita bisa kok menjadi manusia yang lebih toleran, moderat, wasatiyah, umatan wasaton, umat pilihan gitu. Karena apa? Kita pakai semua instrumen yang Allah berikan, tekstual, qauliyah, kauniyah, kita pakai dengan memahami ayat-ayatnya melalui pikiran kita, melalui alam semesta yang kita menggunakan otak kita untuk bisa menganalisa itu. Kemudian dengan hati nurani kita pakai juga gitu. Nah, itu ya yang disebut umat yang pilihan, umatan wasaton, itu seperti itu, Mbak Faiza. Jadi memang begini teman-teman, kita itu terkadang seling ada perdebatan gitu ya. Jadi memang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu kan ada qauliyah, ada kauniyah kan. Saya yakin pada tataran qauliyah dan kauniyah di sini tidak ada perdebatan sama sekali. Bunyinya Al-Baqarah ayat 1 di situ kan alif lam mim, semuanya sepakat kauniyah. Alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah. Kita semua sepakat dan di situ selesai. Tapi ketika Al-Quran dibaca oleh seorang mufassir, ketika alam dibaca oleh seorang ilmuwan melahirkan teori, mufassir melahirkan tafsir. Nah, disinilah mulai ada perdebatan kecil. Menurut tafsir ini loh gitu. Menurut ini seakan-akan ketika kita sudah bicara tafsir gitu, menurut tafsirnya muka itu loh kayak gini gitu. Padahal ketika kita bicara tafsir itu baru bicara tentang satu otak saja. Ketika kita bicara tentang tafsir fi dhilalil Quran, kita hanya membaca satu pala loh ya, Sayyid Qutb loh ya. Ketika kita membaca tafsir, ya sebentar ya, Bude zoom dulu. Nah nanti kalau rame tak bius loh. Oke. Kalau kita membaca tafsir Al-Misbah, maka kita perspektif ini aja, perspektif apa? Ini Quraisy Shihab gitu. Jadi satu kepala saja gitu. Ketika kita bicara tentang tafsir Jalalain, maka kita hanya perspektif satu saja, tetapi kita sudah klaim gitu ya, udah klaim kebenaran atas saya gitu, sudah merasa paling keren, si paling tauhid, si paling tafsir gitu ya, padahal itu baru satu aja. Belum kita bicara tentang banyak tafsir gitu ya, apalagi muncul tafsir At-Tanwirnya Muhammadiyah. Nanti kalau Nahdlatul Ulama mengeluarkan tafsir apalah gitu ya, kalau LDI mengeluarkan tafsir apa, MTA mengeluarkan tafsir apa, tambah kaya kita. Itu semua menjadi khazanah keilmuan, bukan untuk bahan perdebatan, bukan untuk merasa si paling gitu ya, bukan, nggak boleh kita si paling Muhammadiyah, si paling NU gitu. Oke, ideologi saya Muhammadiyah, tetapi Muhammadiyah mengajarkan dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, dalam mukadimah anggaran dasar, itu kita tidak boleh melukai sesama loh ya gitu ya. Kita bisa menerima, bahkan non muslim pun kita bisa menerima gitu, nggak hanya teman kita sesama muslim aja. Nah dari situ ya ada perdebatan gitu teman-teman gitu, Mbak Beka. Oke, baik, terima kasih Bu Ninin. Ini kayaknya sangat menarik ya. Jadi banyak teman-teman yang bertanya. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu Ninin. Ini pertanyaannya sering ditanya kemana-mana terkait dengan tambang. Kenapa bahwa penafsiran At-Tanwir memperhatikan masalah lingkungan, tapi kontras dengan apa yang saya ketahui terkait isu izin tambang organisasi Muhammadiyah. Nah ini memang di banyak kegiatan ini seringkali ditanyakan terkait dengan tambang organisasi Muhammadiyah. Kemudian mohon pencerahannya supaya bisa tabayun terkait isu tersebut, serta adakah bias politik dalam penafsiran karena melihat tafsir tersebut adalah tafsir lembaga, bukan tafsir perorangan. Ya, begitu Bu Ninin, monggo silakan. Ya, terima kasih Mbak Beka yang berkaitan dengan Hayo Hindun, Hanum. Bude baru zoom loh, nanti bude ini suntik bius loh kalau ramis. Oke ya, kita bicara, ditutup dulu ya. Oke ya, kita akan bicara berkaitan dengan tambang teman-teman. Jadi di sini nanti kita akan bicara perspektifnya Muhammadiyah ya, bukan perspektif saya gitu. Nah jadi kalau dulu berkaitan dengan tambang, memang Muhammadiyah jadi ambil gitu, itu yang saya tanyakan pertama. Nah sebelum mengambil kan juga masih kajian-kajian dan perdebatan sangat kenceng kan gitu. Jadi memang Muhammadiyah
Muhammadiyah itu ketika mau mewacanakan dulu gitu bagaimana respon itu sangat dikaji, bagaimana respon para aktivis lingkungan, bagaimana respon para akademisi, bagaimana respon sama udah Muhammadiyah yang ketempatan tambang kayak di Kalimantan itu ya. Ada memang beberapa teman-teman Muhammadiyah yang bahkan di tempat tambang di beberapa yang mau diambil gitu ya, kayak di Kalimantan atau mana, itu sudah sangat sepakat akan diambil alih Muhammadiyah karena lebih akan menyelamatkan daripada diambil orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah akhirnya kan Muhammadiyah jadi bahan bulian, nambang lah apalah gitu. Apakah itu cocok dengan Muhammadiyah yang mau mengambil itu gitu kan? Nah itu sangat dikaji dan sampai saat ini juga belum jelas tambang yang akan diberikan di mana, yang akan diambil di mana, kan masih berdalam kajian-kajian oleh para akademisi gitu. Jadi memang berkaitan dengan tambang ini kan tentu memang masih dikaji sangat dalam ya sama Muhammadiyah, jadi belum bisa memastikan apakah jadi ambil atau mau seperti apa gitu. Nah ini ya berkaitan dengan tambang karena memang memicu perdebatan juga di internal. Saya kira di NU juga seperti itu. Dan itu wajar karena khazanah keilmuan itu kan perspektifnya masing-masing ya, dan sebelum dilembagakan kan semuanya harus berkontribusi dulu dan mana yang diambil yang paling menguntungkan, yang paling membawa kemaslahatan. Kalau berkaitan dengan tafsir At-Tanwir ini, saya kira kami kira sejauh ini produk-produk Muhammadiyah itu tidak ada yang tuntunan politik gitu, maksudnya tidak ada yang tuntunan karena politik gitu ya. Tafsir-tafsir Muhammadiyah atau produk-produk Muhammadiyah kayak produk tarjih atau tulisan-tulisan itu tidak ada satupun yang kepentingan perorangan, tapi itu memang kepentingan bersama. Dan kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat ya, ada nggak sih gitu tokoh-tokoh kita, kiai-kiai kita di Muhammadiyah itu yang hidupnya bermewah-mewah gitu. Bagaimana Ustadz Haidar Nasir ketika mau menghadiri acara-acara gitu ya. Bagaimana kita melihat Ibu Salma Bayyinah, profesor yang ketua umum Aisyah, bagaimana beliau gitu ya, rumahnya seperti apa, kendaraannya seperti apa, apakah berganti-ganti meskipun mungkin punya kaya tapi bukan hasil dari di Muhammadiyah sih, karena memang sudah selesai dengan hal-hal duniawinya gitu. Nah makanya jarang, hampir nggak ada sih kalau Tanwir itu. Ini perspektif yang saya lihat dan melihat para ketokohan Muhammadiyah itu di situ kredibel, tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya, apalagi kepentingan politik. Yang kepentingan politik saya kira di Muhammadiyah tetap ada ya, kayak memang di partai politik kemudian mau jadi apa dan menjadikan kendaraan Muhammadiyah sebagai menggalang massa, itu juga ada, tapi kan itu oknum gitu ya. Dan ketika dia menjadi calegmu itu ya, kalau tadi dapurmu ada calegmu juga, calegnya Muhammadiyah, ya dia hanya kader Muhammadiyah saja, bukan karena secara kelembagaan kemudian dia jadi caleg, itu nggak ada gitu. Memang dia kader Muhammadiyah yang ingin berkontribusi dalam di dunia perpolitikan. Tapi kalau untuk produknya insya Allah tidak ada yang produk politik lah, kira-kira seperti itu. Begitu Mbak Beka. Baik, Ninin, ini ada komentar. Seharusnya pemerintah mencontoh struktur pengelolaan Muhammadiyah. Iya, saling belajar ya, lebih tepatnya saling belajar. Nah, satu lagi nih Bu, boleh ya nanti kita selesai di simakal banget itu 11.30. Ini ada pertanyaan. Setelah baca At-Tanwir itu dia satu etosnya adalah etos ibadah. Penerapan etos tersebut dalam kehidupan modern dan bagaimana peran kita sebagai mahasiswa menghidupkan etos tersebut dalam kehidupan sekarang. Gitu. Dan satu lagi Bu, ini terkait dengan pertanyaan tadi kan yang mau meneliti At-Tanwir. Boleh dong Bu, ini dikasih ide gitu, kira-kira ide apa atau terkait dengan tema apa yang menarik dari At-Tanwir yang bisa diteliti oleh teman-teman mahasiswa gitu. Ya, terima kasih Bu Ninin gitu, monggo. Ya, kalau berkaitan dengan ini ya teman-teman, saya kira sisi ini sih, teologi al-ma'unya itu sih nggak apa-apa, dari di At-Tanwirnya itu kan nanti pasti ada highlightnya gitu ya. Ada teologi al-asr juga, itu bisa di highlight. Kalau bagaimana orang
eh, mohon maaf ya, bagaimana orang yang dalam tanda kutip tidak bergabung dalam organisasi Muhammadiyah meneliti itu kan saya kira lebih ini ya, lebih objektif gitu ya ketika melihat sesuatu. Maka silakan yang sudah ada aja kayak gerakan Al-Ma'uniyah Muhammadiyah, tapi perspektifnya mungkin lain gitu ya, perspektifnya mahasiswa yang tidak aktif di Muhammadiyah misal kayak gitu, atau teologi Al-Asrnya, atau boleh juga berkaitan dengan aspek mubadalah atau gendernya juga boleh. Itu dari dalam penyusunannya, dalam metodologinya itu seperti apa, pelibatan perempuan, kemudian perempuan itu terlibat sejauh mana, itu silahkan digali juga bisa gitu teman-teman. Kemudian bagaimana peran kita sebagai mahasiswa. Nah, sekarang mahasiswa sekarang itu kan punya banyak skill ya, saya kira daripada mahasiswa zaman saya gitu. Saya kira skillnya itu banyak sekarang. Sekarang era digital teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa di dalam kehidupan modern, dan bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam menghidupkan etos tersebut dalam kehidupan sekarang. Sebenarnya banyak banget loh, mau dari aspek pendidikan gitu ya. Dari aspek pendidikan mungkin teman-teman bisa melakukan kayak pengabdian masyarakat. Sebenarnya gini sih teman-teman, mau dalam aspek pendidikan, aspek sosial, aspek ekonomi, itu berorientasi pada kemaslahatan. Mungkin di sini teman-teman ini ya cuma di fakultas ilmu tafsir ya, nggak ada cabang keilmuan yang lain. Silakan kalau teman-teman kan mungkin mau menyampaikan dakwah gitu ya, menyampaikan dakwah atau mentafsirkan sesuatu, itu kan bisa menggunakan digitalisasi. Nah, sekarang kenapa akun-akun anfaidah gitu ya, akun-akun anfaidah itu kan mendominasi di sosial media kita, karena memang anak-anak tafsir itu tafsir itu juga nggak mau merebut narasi itu gitu. Cobalah sekarang rebut narasi itu dengan konten-konten kreatifnya anak-anak tafsir gitu. Wong era digital kok gitu. Karena kita tahu bersama bahwasanya teman-teman, Indonesia ini kan kategori pengguna internet terbanyak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Pengguna internet terbanyak di persentase itu adalah Indonesia. Indonesia juga ternyata pengguna ponsel atau pengguna gadget terbanyak. Gadget terbanyak itu Indonesia nomor 1 ya, terbanyak. Pemakai kuota terbanyak itu juga rakyat Indonesia. Dan Indonesia juga masuk kategori netizen terjulit nomor 2, mungkin sekarang nomor 1 ya. Ini hasil riset ini. Ternyata Indonesia itu sebagai dinobatkan sebagai netizen terjulit nomor 2 se-Asia. Bayangin, makanya gini, kita coba cek ya, akun Lambe Turah itu lebih diminati daripada akun-akun dakwah dan akun-akun yang berfaedah gitu. Nah, ini teman-teman ya, jadi kayak akun-akun yang seperti itu kita rebutlah narasi kita dengan seperti itu, karena ini era digital dan semuanya mau di aspek apapun berorientasi pada kemaslahatan. Begitu Mbak Pika. Saya kira cukup ya Mbak Pika. Ya, terima kasih Mbak Bu Ninin atas penjelasannya, dan semuanya sudah terjawab, dan saya berterima kasih juga. Nanti kalau mau, gini Mbak Pika, kalau mau lanjut, ya, gimana? Kalau izin ini ya, menyambung lagi, kalau mau lanjut komunikasi bisa di Instagram ya, @nindinkarlina hanya 2. Betul. Atau @suaraadiluna gitu ya. Nah, teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan ketemu kita pada pagi hingga siang hari ini sudah selesai. Terima kasih Bu Ninin, banyak hal yang kita dapat